kadang saya ngetap tol, kok udah naik ya harga tol ya? Iya. Kapan diumuminnya? Iya Kok lagi. udah begini aja? Gitu. Iya lagi. Kadang saya jadi kepikiran, kemana ya adik-adik? Maksudnya, apa ini sudah tidak kita perhatikan lagi? Sejujurnya sebelum kasus ini menyeruak cukup besar dan jadi perhatian nasional, apa sih artinya MK gitu? Tadi Bang Coki kan bilang paling tinggi gitu. Paling agung. Paling agung tuh artinya apa? Ya udah, jangan lihat ke bagian yang lo nggak sukanya, ya lo lihat bagian hati lo ngedukung orang itu. Yes. Ya udah, Ya. nggak usah bawa embel-embel yang lain, karena Yep. itu yang aku bilang ke sekitar aku sih. Hai, aku Feni Ashita dari Extravaganjar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber, yaitu ada Nadine Emanuela. Beliau adalah seorang macem-macem, Seorang everything, seorang kapiten, seorang multitalenta, Aduh, amin. Youngster, in a way. Nanti kita cerita banyak sama Nadine soal apa yang dia lakukan, dan juga ada satu orang pakar hukum, yaitu Bang Coki Sitohang. Aritonang. Si tomat boleh, si tomat boleh. Aritonang. Ada Bang Coki Aritonang di sini. Beliau adalah bagian dari Extravaganjar juga. Pengalamannya cukup banyak. Tadi kita udah banyak ngobrol, tapi kita sekarang kita akan ngobrol depan kamera. Yes. Boleh saya hai dulu mungkin dari Nadine. Hai. Kayak ke Nadine dulu. Tadi aku bilang multi talenta macam-macam. Wow. You also said that you are a street smart. Iya lagi. Boleh cerita. Emang apa? Iya, aku sebenarnya I do a lot of things in food and beverage industry, hospitality. Aku biasanya jadi marketing, branding. Aku pernah jadi event manager juga. Sama aku terjunnya ke acting. Ke acting. Iya. Dan juga sekarang aktif di politik. Betul. Semi aktif. Aktif di politik. Iya. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Betul. Nah, sekarang ya satu lagi abang paling ganteng Abangku. di sini. Yes, ganteng karena laki-laki sendiri. Boleh cerita sedikit backgroundnya, Bang Coki? Yes, gue Coki Aritonang. Makasih Mbak Feni. Kebetulan saya dari kaum profesi yang berprofesi sebagai advokat atau lawyer sejak tahun 2008, jadi sudah 15 tahun menjadi advokat. Mostly yang bisa menghasilkan, mendapatkan rezeki untuk keluarga itu dari korporat. Dari korporat. Yes, dari corporate. Tapi jauh sebelum saya jadi advokat, saya juga aktif juga dalam kemahasiswaan, khususnya dalam perjuangan demokrasi. Sejak tahun 90-an akhir lah. 90-an. Yes. Aktifnya 98 ya? Yes, Berarti. bisa dibilang gitu, tapi mostly teman-teman itu kita sampai di tahun 2004 lah terakhir kita jadi aktivis. Setelah itu baru desakan dari orang tua, ayo kapan kamu lulus, seperti itu. Desakan dari orang tua. Yes, ya. desakan dari orang Kita tua. semua mengalami itu. Kamu mengalami juga? Iya lagi banget, always. In Oke. everything I do. Oke, so hari ini kita akan bicara banyak sebenarnya soal politik. Ada perwakilan dari milenial, borderline Gen Z. Borderline. Dan juga ada Gen X. Di Yes, sini diwakili Gen X. sama Bang Coki, dan aku sendiri juga sebenarnya adalah milenial tapi borderline-nya ke Gen X. Menarik juga ya. Jadi komposisinya sebenarnya tanpa disengaja. Kita akan bicara soal politik. Politik hari ini. Hari ini tuh kita di bulan pertengahan November. Apa yang sedang terjadi di politik hari ini tuh cukup menarik karena juga kait-kaitannya itu sama anak muda juga. Aku juga sebenarnya cukup aktif di kegiatan anak-anak muda ya, terutama advokasi tentang suara anak muda di beberapa tahun kebelakangan ini.
Dan taunya di politik hari ini ada anak muda yang nyapres, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan ya gitu soal keterwakilan anak muda di politik nasional gitu. Aku pengen tanya sama Nadine dulu deh. What do you see in politics today? Emang udah berapa lama juga sih aktif di politik? Sebenarnya I was bukan not into kali ya. I was always a person yang tipe orang tuh yang kayak ngerasa I think it's not my place untuk bisa bersuara dan terlalu vokal soal politik kali ya. Tapi mungkin sekarang emang aku agak sedikit lebih banyak mengikuti karena papa udah mulai terjun ke politik dari 2018 kan. Iya pertengahan awal apa pertengahan 2018. Papanya siapa kasih tahu? Jeffrey Warren tuh. Jadi memang semenjak itu mungkin karena aku juga ngelihatnya bentuk support aku ke papa kali ya. Karena emang sebenarnya mungkin ya papa sama mama juga udah tahu awalnya tuh mungkin di antara semua yang paling kaget papa terjun ke politik tuh kayaknya aku. Gitu. Jadi aku yang awalnya tuh masih agak kayak bener nggak sih ini terjun ke politik, tapi jadi kayak cuman kalau pandangan aku maybe not only today ya, I think politics is always complicated, no? Really complicated. Jadi politik complicated termasuk hari ini. Yes. Kalau dari dulu For me. gitu juga Kak. Kan Bang Coki dari tahun 98 itu politik Yes, kan tahu aktivismenya. Iya bang, Dulu- kamu udah aktif, aku masih umur 3 tahun Yes. bang. Dulu itu karena ada rezim yang cukup lama namanya Orde Baru dan dia kembali tumbang. New World Order ya? Yes, kemudian berganti ke Bapak Presiden Habibie, kemudian Bapak Presiden almarhum Gus Dur, kemudian Ibu Presiden Ibu Mega, kemudian SBY. Yang menarik pada zaman saya itu, ini sempat jadi obrolan saya juga sama teman-teman. Dulu itu harga tarif tol itu naik 500 perak. Kita itu sudah bakar ban. Kita itu sudah bakar ban menolak kenaikan harga tol. Tarif dasar listrik naik, kita itu sudah bakar ban. Pokoknya kita sudah berjuang, kita sudah menolak. Dan akhirnya dari aksi-aksi kita pada saat menjadi mahasiswa itu, selain menumbangkan rezim, kebijakan-kebijakan yang sifatnya menaikkan harga-harga yang sifatnya kena langsung di masyarakat, itu akhirnya pemerintah ini jadi agak takut tuh. Naikin harga. Kenapa? Karena waktu itu ekonomi masyarakat pada saat itu juga belum sebagus hari ini. Yes. Cuman karena saya sekarang sudah jadi lawyer, kadang saya ngetap tol. Kok udah naik ya harga tol ya? Iya. Kapan diumuminnya? Iya Kok lagi. udah begini aja? Gitu. Iya lagi. Kadang saya jadi kepikiran, kemana ya adik-adik? Maksudnya, apa ini sudah tidak kita perhatikan lagi? Gitu. Kadang kita isi tab 500.000 itu sekarang nggak Puji sampai Tuhan dua- saya masih memperhatikan. nggak sampai 2 minggu sudah habis gitu. Iya. Jadi ya ampun, ini gimana ke depannya nih gitu loh. Kalau naik terus, tidak ada kontrol Belum dari parkir kan? belum Tabnya, parkir. jadi double deh tuh. Wah, kita meeting Gerbang di tol yang dilewatin berapa tuh? Iya. Sehari itu kita udah keluar 150.000 sendiri. Betul. Mungkin itu buat di jalanan, belum buat makan, belum buat. Jadi sebenarnya saya sebagai aktivis zaman dulu tahun-tahun 90-an akhir itu, saya sih kepinginnya ya kalau bisa, meskipun memang ada istilah-istilah Gen Z, Gen Millennial, Gen X segala macem, tetap sih kepinginnya, hati saya sih kita sama-sama mengontrol, kita aktif mengontrol, bukan soal 500.000 perak ya, tapi pasca ini naik, di sini juga pasti akan naik. Betul. Itu tuh
kalau bahasa kerennya tahun-tahun 10 tahun yang lalu tuh sistemik Iya. naiknya. Ada domino effect. Iya, Ada iya, domino domino effect-nya. Nah, ya itu, jadi saya kembali lagi mumpung ada pemilu tahun depan, ya apa yang bisa saya lakukan agar ayo deh kita sama-sama saling reminder bahwa perjuangan ini memang perjuangan untuk semua, bukan perjuangan untuk 1-2 orang. Aku setuju, dan ya makanya saya coba aktif di XVG untuk XVG. mendukung Ganjar. Mendukung Ganjar. Gitu, Mbak. Masuk nih kan. Jadi soal kenapa Ganjar dan Mahfud. Dari yang lebih berpengalaman dulu Nah, kali. betul. Kenapa Apa itu? Ganjar dan Mahfud? Kenapa memilih Ganjar dan Mahfud? Oke, kalau aku kenapa Pak Ganjar, kenapa Pak Mahfud? Aku nggak kenal beliau sama sekali. Swear, aku nggak kenal beliau. Tapi lagi-lagi karena kami aktivis-aktivis zaman dulu itu ya tahun 90-an, kita tuh sudah terbiasa berkontribusi tanpa pamrih. Itu mungkin teman-teman yang nonton harus ingat gitu, bahwa kita sudah terbiasa ditembakin, dipukulin, ditangkepin. Saya juga dulu pernah ditangkep zaman-zaman demonstrasi zaman dulu. Itu tanpa pamrih. Yang kita tahu tuh di otak kita rakyat. Rakyat. Bukan biar rakyat sejahtera makmur, tidak. Tetapi biar adil. Nah, saya memang baru-baru masuk XVG ini setelah jujur, setelah adanya putusan dari yang saya anggap itu paling agung di negara ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Itu saya lihat kurang pas di hati saya. Apapun itu kayaknya ya kan katanya dengerin suara hati. Yeah. Kalau ada apa-apa juga dengerin suara hatimu. Nah, suara hati saya merasa ini ada yang enggak pas. Makanya saya telepon teman-teman, saya mau ikut dong berjuang untuk Ganjar. Kenapa Ganjar? Karena saya lihat beliau ini dibandingkan calon-calon yang lainnya, saya berhitung kayaknya ini yang aman untuk kedepannya. Ya, Aman untuk kedepannya. aman untuk ke depan. Kalau di breakdown apa itu aman ya saya yang tahu lah. Nah, oke. Kalau Nadine gimana? Kalau aku simple aja sih, karena I don't really dig deep again. Mungkin karena balik lagi ke itu yang aku bilang, aku ngerasa kayaknya that's not my place to actually judge and have an opinion yang sangat amat vokal di politik. Tapi apa yang dari Papa ceritain gitu, kayak kesehariannya Papa, dan apa yang aku lihat kayaknya dari cara Bapak Ganjar berbicara, apa visi dia untuk negara ini, it's fresh ya, fresh. Dan menurut aku kenapa milih dia, karena ya salah satunya yang pertama mungkin karena itu ya, fresh sama visi dia. Fresh itu artinya apa? Hanya sesuatu yang baru aja gitu, yang segar, atau enggak sebenarnya sih. kamu bisa melihat your own future? Iya, in his kayak aku vision? merasa I think he can speak apa yang ada di pikiran anak-anak muda yang mungkin belum bisa diutarakan sama anak-anak muda. Sama yang kedua, bentuk support aku sama Papa sih, itu doang. Itu sih. Jadi ada faktor keluarga. Ada faktor juga, keluarga, iya. Cause I Tapi, think family is ya. number one for me. Tapi ya meskipun kita punya kebebasan berpendapat, I have to agree sih, faktor keluarga itu jadi sangat penting. Ya. Karena ada apa ya, ada value, ada nilai, bahkan to some families mungkin ideologis juga Ya. gitu yang dituruninnya itu di dalam keluarga. Ya. And happy family biasanya tuh kompak ya. Iya betul, iya dong. Tadi
kan udah dibahas soal MK ya tadi ya, yang jadi trigger keresahan Ya, benar, hatinya trigger. Bang Coki soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi loh, jangan macem-macem loh. Mungkin kadang soalnya aku juga suka Takut. ngerasa nih ya di sekitar aku tuh ya, kan banyak orang, especially young people ya, yang hari ini tuh kita sedikit pembelaan, kita sebagai anak muda, distraksi kita tuh banyak banget. Sangat banyak banget. Kita pengen ngikutin tren, kita pengen pengen hype, pengen sukses di usia muda, and the brew banyak banget. Dan kadang ambisius, kalau bahasa ambi Gen banget Z. ya, kalau bahasa Gen Z sekarang. Gitu ya. Disingkat semuanya Semua disingkat. Ambi bikin inse. Nah. Tahu nggak inse? Insecure. Gen Z thing, belajar sedikit ya. Parno Bang. jadi nano. Nah. Tuh ya. Nah, banyak yang mungkin bukan banyak sih, mungkin ada ya beberapa, termasuk aku sejujurnya sebelum kasus ini menyeruak cukup besar dan jadi perhatian nasional. Apa sih artinya MK gitu? Tadi Bang Coki kan bilang paling tinggi gitu. Paling agung. Paling agung tuh artinya apa? Artinya, correct me if I'm wrong ya, Bang Coki, dia Mahkamah Konstitusi. Dia menilai sebuah putusan sebelumnya atau kasus atau ajuan gitu ya dari masyarakat, dinilainya itu pakai parameter apa sih? Parameter konstitusi. Konstitusi itu landasan negara kita. Jadi nggak boleh dimacem-macemin, itu udah paling fondasi gitu. Yes. Kalau fondasinya diacak-acak, kita patut bertanya masa depan kita gimana. Contoh, kalau konstitusinya diacak-acak, itu akan menjadi contoh, jadi presiden untuk masa depannya kita. Kita nggak bisa cuma mikir hari ini dong, ya kan? Kita nggak cuma mikir 5 tahun ke depan dong. Sebuah negara itu bisa pernah berdiri, pernah nggak ada, pernah ada. Cita-cita kita kan pengennya negara kita ada selamanya. Ya. So nggak begitu konstitusinya diacak-acak, wah itu Bubar jalan nggak sih? bisa bubar, exactly. Bisa bubar jalan. Nah, aku mau masuk lebih sedikit deh soal itu. Problemnya gimana sih Bang Coki? Boleh dijelasin nggak dengan bahasa kita nih yang muda-muda ini? Yes. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman. Jujur ya? Iya. Jujur nih. Takut. Ya. Takut banget. Siapa yang pernah ngomong sama temen atau ngomong sama diri sendiri atau keluarga atau temen, gue mau pindah negara aja deh? Pernah nggak? Aku banget lagi. Yes. Pernah kan? Mengakui pernah. Yes. Gue juga. Tapi kalau kita cuma lari doang, itu nggak fair. Iya. Aku yakin kita punya akses, kita bisa fight untuk pindah negara. Tapi darah kita itu ya di Iya. Indonesia. Gitu. Jadi apapun yang terjadi saat ini, kemelut atau kita merasa nggak nyaman atau apa, kok gini ya, kok gitu ya, inilah Indonesia. Jadi kalau kita nggak bisa ngegampangin, udahlah pindah negara aja. Kadang terakhir saya lihat Instagram, ada tuh Hongaria, dia bisa citizenship kalau beli aset rumah seharga berapa gitu. Sama kayak di Itali kemarin, ada yang mau bisa dibayar 502 juta yang untuk pindah ke Itali. Dia bakal kasih cuma-cuma 500 juta. Itu sebenarnya solusi banget. Cuman apa saya lari dari kampung halaman kita, kan gitu. Itu Jatuhnya kayak marriage vows nggak sih? Yes. Through sickness and health. benar. Yes. Iya nggak sih? Benar. Aku selalu ngerasa gitu sih, karena dari dulu juga aku ngerasa kayak di saat pikiran aku pengen pindah, cause everything's like super duper fucked up, and kayak aku ngerasa udah penat banget pengen cabut. Ujung-ujungnya pas mau cabut tuh kayak, no, this is my home. Ya. Selalu ada hati di situ. Itu namanya darah itu bunyi. Iya, betul. Darahmu di sini. Lihat macet, apalagi kita yang Jakarta macet. Ini mendung apa polusi sih? Ternyata polusi. Polisi asli. Ya itulah
permasalahan kita. Tapi balik lagi tadi, apa itu, kenapa tergerak soal MK ini? Kenapa aku bilang agung? Karena inilah sistem demokrasi kita. Ini menurut saya ya, menurut gue. Jadi karena kita ini adalah negara demokrasi, jadi setiap peraturan-aturan yang ada, yang lahir dari negara ini, baik dari DPR, dari pemerintahan, atau apapun itulah, sampai ke tingkat daerah, pusat daerah, itu bisa, lagi-lagi saya ingatkan lagi, gua ingatin lagi, ini karena demokrasi, itu bisa diuji. Kok ngeluarin undang-undang begini sih? Kok ngeluarin peraturan begini? Itu bisa diuji. Karena apa? Ya itu gue punya hak. Namanya inilah berdemokrasi. Kan gitu. Itulah demokrasi. Kalau nggak demokrasi, negara ngeluarin produk undang-undang ini, udah. Suka nggak suka lo telan. Lo telan, ya. Lo mau teriak, mau apa, ini. Itu kalau tidak berdemokrasi. Tapi karena ada demokrasi, produk tersebut, undang-undang tersebut bisa diuji. Nah, diujinya di mana? Itulah lahirnya, dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini mungkin di era tahun 2000-an dia lahir. Kalau nggak salah di zaman Ibu Mega, itu lahirnya di situ. Jadi ini sebenarnya adalah sarana untuk menguji setiap undang-undang ini sesuai tidak dengan konstitusi kita, sesuai nggak, fair nggak untuk rakyat, gitu ya. Untuk konstitusi ini kan semuanya tentang rakyat. Ya. Nah, apa itu ya Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi bagi masyarakat yang merasa undang-undang ini tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang 45 ini, itu bisa dimohonkan. Oh, oke. Bahwa undang-undang nomor sekian-sekian-sekian, pasal sekian-sekian ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang diuji. Dasarnya apa? Yaitu tergantung dari para pengujinya yang memohonkan itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, cuman ada yang unik. Tugas dari Mahkamah Konstitusi ini dia hanya menguji. Ya mungkin bahasa ininya gampangnya checklist, cocok nggak cocok. Ya. Jadi kalau nguji itu yang keluar sebenarnya rekomendasi aja berarti sebenarnya. Enggak. Harusnya atau Hapus. Hilang. Oh. Atau enggak, tetap sesuai. Tetap Jadi sesuai. tetap ada. Iya. Kayak gitu aja. Jadi That's why you said diuji ya. yes, ya atau tidak aja Iya, sebenarnya. iya, Ya atau atau enggak, tidak. iya. Ya. Nah, kenapa aku bilang lagi, perasaan gue kok nggak enak ya, nggak nyaman ya terkait putusan MK ini. Ini bukan ya atau tidak, tapi ditambahin. Oh, oke. Ya, mungkin ini sudah jadi berita, udah tahu lah. Cuman aku coba ini lagi, jelasin lagi. Ditambahinya itu ditambahin kalimat. Jadi gini. Oh. Lo minta ke gue, lo potong rambut lo dong, gitu kan? Potong dong, rambut lo jelek nih, misalnya. Rambut lo jelek nih, Cok, gitu kan? Ternyata gue nggak motong rambut, tapi gue cat. Iya, jadi diganti atau ditambahin Jadi, gitu ya. jadi tidak sesuai dengan permintaan. Iya. Tidak sesuai dengan tugas gue. Iya. Potong atau enggak? Ini malah dicat. Ada Ini hubungannya malah sama rambut, tapi Iya. dicat, Iya, bukan tapi dipotong. Iya, ada hubungannya sama rambut tapi dicat. Nah, ini kan jadi Ke barber-barber juga sih, salon-salon juga. Nah, ini bukan tugasnya. Nah, makanya mungkin sampailah ada lagu Paman MK apa ya, itu karena itu ada yang seharusnya bukan tugasnya tapi jadi ditambahin. Jadi ya istilah tugas lo tuh cuma cuci piring, buang sampah, ngepel. Ternyata benerin genteng. Iya. Tiba-tiba renovasi rumah. Kok jadi benerin genteng ya? Ya
Mungkin kalau ada podcast ini di YouTube, mungkin jadi dikomentarin, emangnya semudah itu? Ya memang nggak semudah itu analoginya, tapi ya biar gampang aja. Biar gampang dicerna kali ya. Artian yang bukan Guys. tugasnya itu malah Kesel deh sama netizen. malah dikerjain. Nah ini yang kok gini, padahal dia itu posisinya tertinggi, agung. Iya. Kok jadi ya jadi begitu. Jadi gitu. Ya. Oke. Itu yang bikin gue jadi telepon teman-teman. Nah. Gue mau berjuang lagi dong gitu. Nah kalau Nadine gimana ngeliatnya? Kalau anak muda tuh kan apa ya? For me at least gitu, what happened today will define our tomorrow gitu kan. Always. Our future. Ya sebenarnya segampang kayak orang tua kita ngajarin kita sih. What you become is how people portray you as that person gitu. Jadi gimana lo bersikap dan gimana lo bekerja dan komunitas lo sekarang yang lo ada itu akan sangat berdampak ke lo in the future. Jadi ya ini kan karena rumah kita ya, this is our home country gitu. Jadi menurut aku apa yang berdampak sekarang ini, apa yang terjadi sekarang akan sangat amat berdampak ke penglihatan kita di depan apa yang untuk negara kita sih. Jadi aku kayak ngerasa complicated ya. Pokoknya menurut aku tuh intinya emang dari tadi kita ngobrol juga sebelum kita live kan aku selalu ngerasa this is a really tricky apa ya? Ya politik tuh tricky menurut aku. Jadi mungkin orang bisa ngerasa kali ya ini aku duduk di tengah ini ngomong dari tadi aku harus memilah kata-kata yang baik dan benar jangan sampai salah. Karena sensitif sih. Jadi aku ngerasa apa yang aku lihat berdampak sekarang tuh ada takutnya sih. Kayak aduh ini udah terlalu berkelut banget kan soalnya semuanya. Jadi aku ngerasa takut pasti ada sih. Yeah. Walaupun seorang lihatnya mungkin orang yang kenal aku kali kayak oh Nadine cuek banget ya, mungkin kayak dia bapaknya di politik tapi mungkin dia merasa dia cuek banget, nggak harus terjun karena itu kerjaan bapak gue. Cuman little did you know kalau aku juga sebenarnya sangat amat memperhatikan dan ketakutan pasti ada sih. Nah tadi kan kalau ininya ya, kalau secara teknisnya dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Coki. Aku tuh pengen nanya soal anak mudanya nih. Soal kalau gue personally, dude gitu, I really want to see meaningful youth participation di Indonesia gitu. Anak muda bukan cuma token, tapi anak muda juga terlibat secara bermakna gitu ya, terutama di politik, terutama di bagaimana kita menentukan masa depan negara ini. Tapi this one is kind of different, you know. Yang ini agak berbeda gitu. Betul. Ya. Nepotismenya kental banget guys, kayaknya di sini gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya pede gila kali ya lo. Mungkin kayak kasarnya gitu. Kalau anak muda mungkin ngomongnya pede lo boleh juga gitu, nyali lo boleh juga gitu. Karena dari pandangan aku apa yang kita lihat yang kita mungkin bahas sekarang ini adalah you're all over the place man. Kayak what are you trying to prove? Gitu loh. We literally sekarang tuh kita tuh butuh jajaran anak-anak muda to look up to and you crush that. Iya balik lagi ke yang tadi aku bilang kenapa aku takut. Little did you guys know that sebenarnya aku sedikit-sedikit memperhatikan karena mau gimana pun juga bangun tidur buka sosmed. Yes. Yang keluar ya kejadiannya beritanya apa yang terjadi sekarang yang paling istilahnya yang paling hype lah gitu. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya apa yang paling hype, paling trending, paling hashtagnya paling tinggi, FYP. Jadi ya munculnya di situ. Apalagi sosial media zaman sekarang di Reels, di TikTok. Nggak perlu nge-follow lokalnya itu udah keluar di kita gitu loh. Apalagi kan my dad's in politics udah pasti algoritmnya kena di aku karena kalau sama papa kan follow-followan. Jadi apa yang aku ngelihat sekarang kayak video apa segala macam kayak lo sebagai anak muda sangat amat mengecewakan gue sih yang mungkin dia sebenarnya juga umurnya tidak jauh dari kita gitu loh. Jadi aku ngelihatnya kayak bro you're all over the place.
thank God banyak anak muda yang sekarang sebenarnya berani bersuara tapi nggak into politics. Kalau ini anak-anak muda Gen Z ini yang sekarang into politics banget, kelar sih. Yes, benar. Gimana tuh kelarnya Mas? Kayak- In a good way, in a bad way? Karena anak zaman sekarang menurut aku vokalnya tuh nggak disaring ya Kak, menurut aku. Mereka tuh berani ya, sorry tuh saya, lo mau ngomong lo anjing ya lo anjing. Kayak mau lo ngomong, ya lo bego gitu, nggak pinter, kayak lo di jajaran pemerintah tapi lo bego. Mereka sangat amat tidak takut untuk bervokal. Aku sih mungkin karena aku besarnya dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari aku dan aku terbiasa ngelihat mereka, jadi aku kadang-kadang lo pengen ngomong tapi tunggu dulu, masih ada Toto Kromo, aku ngerasa dia lebih tua daripada gua loh, nggak boleh ngomong kayak gitu, just keep it to yourself. Yes. Anak zaman sekarang mana peduli kayak gitu. Nggak peduli ya. Ngomong. Ngomong aja, Terabas aja. terabas aja. Iya, iya, Mau lo terobos kalian gitu, kayak mereka tuh nggak mau setengah-setengah gitu, kayak lo enggak, iya gitu. Ya istilahnya gini deh, orang pacaran nih digantungin, anak zaman sekarang tuh bisa nih yang ceweknya ngomong ya udah lo mau enggak sama gue gitu loh. Jadi kayak menurut aku sebenarnya iya, mungkin ini baru pertama kali aku keluarin baru pertama kali aku utarakan ternyata perasaan aku itu seperti itu terhadap apa Silahkan yang di-spill sepuasnya. Iya, ya, terhadap apa yang terjadi sekarang gitu loh. Sebenarnya kekecewaan pasti ada karena bukan kekecewaan karena apa ya? Karena aku ngerasa ya you're in my step of age gitu loh. You're in my circle of age. And you crashed it, man. You're not right gitu. Jadi kayak ngerasanya lo berarti selama ini kita anak muda punya suara jadi salah dong. Berarti emang balik lagi mak bapak tuh bener gitu, harus denger sama yang lebih tua gitu. Aku jadi ngerasanya gitu. Kalau aku personally pandangannya tidak secara bahasa politik tapi secara anak muda ya, mungkin aku ngelihatnya kayak Ya. iya sorry to say it's just fucked up gitu loh. Jadi you're a picture of anak milenial dan anak muda yang jadi kayak lo mewakili anak muda kok tapi malah jadi gini gitu loh. And sorry to say ya, kayak balik lagi apa yang aku syukurin dari mama papa aja, Toto Kromo dan cara attitude berbicara sih menurut aku juga itu salah satu yang bisa apa ya ngeportrait orang. Dan kalau lo etika lo kayak gitu anak muda, ini kan jadi orang kan ngepotretnya oh anak muda zaman sekarang kayak gini, nggak ada Toto Kromonya kan kasihan ya. Padahal kita yang udah capek-capek dulu didonder sama orang tua, Nadine nggak boleh gitu, kakak nggak boleh gini, kakak say thank you, kakak ini, kakak kalau ngomong nggak boleh gitu, kakak kalau ngomong senyum apa ngomong sopan kan. Jadi you get what I mean right? Jangan nipu orang juga. Nah, aduh Beb, masalah percintaan aja lo nggak mau ditipu, ini negara sama orang ditipu, aduh. Sad jadinya kan. Jadi kan in a way ya kita harus terima, harus akuin bahwa orang-orang yang ada di high level elit lah ya gitu, elit politik itu jadi role model, bukan cuma role model tapi juga jadi penentu hidup kita nih, berbangsa dan bernegara. Nah, jadinya kecewa banget kan sekarang ngeliat wah ada anak muda tapi kok kamu nepo baby copot kok gitu. Iya. Jadi inspirasi yang agak mengkhawatirkan ya kalau buat gue keadaan seperti ini. Especially orang yang sudah lebih dewasa dan senior pasti lebih takut lagi karena pandangannya ngelihat kita, wah ini a picture of anak muda, berarti ternyata masa iya anak muda sekarang semuanya kayak gitu kan, sedih ya jadinya gitu loh. Tapi ada yang sama kita Mbak Nadine. Dulu kita saat kita demo di jalan, demo di depan, di bawah jembatan Semanggi tuh, depan kampus Atmajaya. Besoknya mau naik BBM nih, mau naik BBM tuh bahan bakar minyak, bensin. Demo. Bayangin kita demo. Iya, jam dulu tuh 3. demonya parah loh naik bensin. Iya. Sekarang aku demo diri sendiri kayak hancur, mahal banget ya bensin. Jam 3 sampai kita demo jam 9. Iya. Itu hari kerja, macet. Iya.
Itu sampai kita mau diusir lah, mau ditangkap-tangkapin lah dulu sama Pak Polisi. Bubar, kalian bikin orang macet segala macam. Enggak. Perjuangan kita tuh ada nilainya gitu loh. Tapi dulu kenapa saya cerita di Atma itu dulu, gue tuh pernah nanya sama mentor, kita salah nggak ya, kan mereka capek pulang kerja gitu kan mereka capek pulang kerja mau ketemu keluarga, kita malah bikin macet. Emang sih mau naik BBM, tapi kita salah nggak ya kan gitu. Terus perkataan mentor Malah jadi gaslighting diri sendiri ya. Kalau kata-kata zaman sekarang. perkataan mentor nih ada satu yang menarik. Cok, kita masih muda. Kalau masih muda, salah itu wajar. Yang penting kita berjuang. Make the manyest mistakes when you're young. Yang penting berjuang dulu. Kalau soal salah benar, kita masih muda. In your 40s and 50s are the one when you Yes. correct your wrongs. Itu Jadi nggak menurut apa-apa nih sekarang kalau dia salah. Nggak gitu juga tapi. Kayak gitu juga. Kalau menurut aku ya. Artian kalau gerakan naik BBM dan kayaknya hari itu besoknya BBM jadinya ditunda. Dulu trennya gitu tuh, ditundanya itu kucing-kucingan tuh. Entah di hari libur tiba-tiba naik di jam 12 gitu-gitu. Sekarang tiap bulan ganti harga. Asli. Kadang Mau tuh- turun, mau naik. Yes, sebagai aktivis zaman dulu. Kok jadi gini ya? Kita bensinnya diesel lagi mahal Iya. ya. Bisa tuh 18.000. Asli. Turun cuma 500 perak ya. Oh, ini gimana ya? Oh Tuhan, rasanya pengen ngomong. Kemana ini anak-anak muda ini? Gitu. Kadang begitu. Itu pandangan saya pribadi ya. Mungkin teman-teman udah pada mampu, pada mapan ya silahkan aja. Kalau saya sih tapi Saya aja yang mampu. tetap terus sih. Tetap berat ya. Iya, tetap berat. Nah, sekarang ini terakhir aku cek tuh, kalau nggak salah itu hampir setengahnya pemilih itu masih belum menentukan. Oh, Swing voter. wow. Itu ini Termasuk berapa bulan teman-teman aku sebelum kok. termasuk ternyata termasuk teman-temannya Nadine juga. Aku juga melihat memang banyak di sekitar aku juga gitu anak-anak muda terutama yang urban ya. Ada itu malah yang satu cenderung bilang gue apatis. nggak mau milih. Nah, Oh, nice. Gue nggak mau cenderung milih. apatis. Ada yang dia Golput. bilang golput, gue nggak mau. Padahal kan golput itu kan ada aturannya. Kalau golputnya itu di bawah 50% dari total pemilih di Yes. Indonesia, itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Kecuali mungkin sampai 50% gitu ya. Tapi itu juga agak jarang tuh, agak susah gitu. Yes. Kalau di bawah 50% tuh nggak dihitung. Angus aja. Jadi 100%-nya itu bukan lagi 100% pemilih, tapi 100% orang yang ikut Milih itu. aja Yes. gitu. Ini kan ada suara yang apa ya? Suara pemilihnya. Suara pemilih yang you don't actually make anything out of it Yes. gitu. Menjadi golput tuh nggak jadi apa-apa. Bahkan mungkin bisa berbahaya buat demokrasi kita. Nah, kamu kan di sekitar kamu banyak tuh yang golput kayak gitu tuh. Itu kenapa sih biasanya kalau observasinya Nadine? Ada yang kayak gini, misalkan, aduh gue suka yang ini tapi gue kurang suka sama partainya. Aduh gue suka sama yang ini tapi gue nggak suka wakilnya. Aduh gue suka sama yang ini tapi ketua partainya gue nggak suka. Bukan yang nyalon ya, ketuanya gue nggak suka. Jadi udah mendingan gue nggak milih. Jadi ada trust issue Trust ya. issue, betul. Sebenarnya kan balik lagi, maaf, tapi menurut aku I think being in the politics I think politics not only in Indonesia ya, I think politics around the world build some kind of trust issue sama rakyat gitu menurut aku ya. Apalagi anak muda yang zaman sekarang pikirannya udah open minded banget kemana-mana gitu, aksesnya banyak untuk bisa Nyari referensi. nyari reference gitu. Jadi maksud aku lebih ke core-nya adalah teman-teman aku nih, menurut aku trust issue. Aduh, gue suka sama calonnya tapi gue gak suka sama partainya gitu. Aduh, gue suka sama partainya tapi gue gak suka sama calonnya. Kan jadi
mereka jadi ya udah daripada gue bohong sama diri gue sendiri karena ini menyangkut negara nih, salah juga kalau gue bohong main asal-asal pilih. Jadi ya mendingan gue gak milih, kata mereka gitu. Kebanyakan. Gimana nih melihat anak muda ngasih isu gini nih Bang Coki? Jadi keren juga nih Mbak Nadine dan teman-temannya di luar sana yang memilih untuk golongan putih ya, golput. Karena mereka pun nanya ke aku, Iya ya. kayak, "Din, lo milih Ganjar gara-gara bapak lo?" Enggak. Yes. Jujur aku bukan orang partai. Sama. Yes. Bukan kok. Aku nggak pernah. Kita nggak ada yang orang partai. Iya. Yes, kita nggak ada orang partai. Pure boleh dicek dimanapun. Betul. Ini benar-benar sukarelawan aja. Iya. Yang menarik itu adalah saat untuk menjadi golput ini kan, kalau dari Mbak Nadine, oh ini untuk gue nggak suka sama partainya. Kita bisa melihat bahwa partai yang bermain tuh kan memang terakhir-terakhir ini itu aja. Iya. Yang punya sejarah panjang itu ya kita tahu, yaitu partainya yang kalau nggak salah ya, sorry ya, Iya. maaf nih, ini kan pendapat pribadi Iya, aja nih. kita kan bebas beropini dong. Jangan jadi tersinggung ya Iya. kan. Ya itu kan katanya Jangan sensi. banteng kan katanya. Iya. Banteng. Karena kalau dari partai yang lain tuh lihat ya, kalau Golkar ya memang dia partai besar, tapi untuk menjadi pemenang di beberapa periode ini tidak. Gerindra ya dia tidak lahir dari zaman Orde Baru segala macam. Mungkin ya bisa salah gue ya, cuman menurut gue ya bisa jadi ini yang diomongin ini partainya banteng. Iya, memang, tapi percaya atau tidak nih teman-teman yang nonton podcast ini, selama kita bernegara, partai itulah alat untuk menentukan siapa pemimpin negara ini. Betul. Jadi nggak bisa kita, ya boleh kita nggak suka, tapi sistem negara ini modelannya begitu. Harus di Amerika juga kan itu tuh. Partai apa tuh? Demokrat Republik. Semuanya kayaknya ada partainya deh di negara manapun. Jadi nggak bisa kita, gua suka sama partai ini. No partai is perfect. Iya. No partai is perfect. Semakin lama partai itu berdiri, catatannya pasti semakin banyak. Semakin muda umur partai itu, catatannya juga sedikit. Iya. Jadi ya itu udah fakta. Cuman aku kurang setuju kalau misalnya kita jadi golput karena gue nggak suka partainya. Enggak. Itu udah given-nya kita bernegara. Itu sudah satu paket. Kalau bernegara itu udah paketnya itu partai itu. Jadi ya jangan ini, kita tinggal lihat aja profilnya yang mana yang ini, yang Ya itu ono, sih yang aku kasih tahu ke teman-teman itu. aku, kayak ya udah jangan lihat ke bagian yang lo nggak sukanya, ya lo lihat bagian hati lo ngedukung orang itu. Yes. Ya udah, Ya. nggak usah bawa embel-embel yang lain, karena Yep. itu yang aku bilang ke sekitar aku sih. Yap. Karena kalau dilihat ini saya yakin, Karena aku bilang kan one vote matters. yes, one vote matters. Yep. Ya. I think Your ya, vote matters. your vote matters a lot. Karena begitu kita menjaga demokrasi. Demokrasi ini esensinya kan adalah satu, ada suksesi kepemimpinan yang berjalan dengan damai. Yap. Caranya gimana suksesi kepemimpinannya? Dengan suara rakyat, dengan voting, dengan suara masing-masing individu yang sudah punya hak untuk memilih. That's how kita, itu menurut aku ya, itu cara kita ngerawat demokrasi. Yes. Hari ini kita nggak suka semua pemimpinnya,
mungkin nanti pemilu selanjutnya kita nggak suka pemimpinnya, tapi kalau kita mau ngerawat demokrasi, kita harus melanggengkan budaya itu kalau semua orang harus kasih suaranya. Dan kalau aku pribadi ya ngelihatnya ya, maksudnya Indonesia kita sudah 78 tahun merdeka gitu. Dari sebelumnya negara yang dikolonialisasi gitu oleh negara lain. Demokrasi kita tuh masih muda banget. Demokrasi kita tuh masih muda banget. Tentu saja masih butuh perbaikan sana sini kan. Kayak tadi Bang Coki bilang kalau ya caranya begitu, platformnya itu harus lewat partai politik. Partai politik. Partai politiknya mungkin sekarang kita banyak dengar cerita-cerita negatif ya soal partai politik, korupsi lah, bendaharanya ditangkep lah, apalah banyak gitu kan kita dengar yang seperti itu. Tapi demokrasi itu emang berisik gitu kan. Demokrasi itu self-correcting proses gitu kan, dan kita harus aktif justru berkontribusi untuk memperbaiki demokrasinya lagi dan lagi dan lagi gitu. Sebagai, aku nggak tahu, maybe this is my personal view ya soal politik gitu. Buat aku ya, politik itu ya kan tadi Nadine bilang apa, tricky, messy, complicated gitu, banyak trust issue sama partai politik. Ya berarti ada trust issue juga sama proses politik gitu kan, mau nggak mau. Tapi politik itu memang buat aku ya, idealnya politik dan demokrasi gitu, itu harusnya bisa bagaimana caranya nih kita nih ya lewat politik gitu ya, lewat proses legitimasi kekuasaan ini nih gitu, itu bisa membuat warganya itu tahu apa yang mereka mau gitu, ya kan, pasti akan membaik. 98 tuh kan, 98 itu kan ternyata rakyat nggak mau lagi sama presiden yang itu. Ternyata rakyat maunya yang berbeda gitu. Kita mau reformasi gitu, kita mau revolusi, dan itu terjadi kan gitu. Ada campur tangan Tuhan juga sih. Ada campur tangan. Tuhan bilang udah kelewatan ya. Ganti. Dan untuk aku pribadi ya di politik hari ini, sebelumnya juga ya kayak Nadine dan mungkin kayak sebagian besar anak muda yang aku tahu sekitar aku gitu ya, kayak apatis banget sama politik. Ada jijik, ada perasaan negatif banget pas awal-awal tahu aku ternyata support dengan aktif gitu ya, bergabung sebagai tim di pemenangannya Pak Ganjar gitu. Ada yang negatif juga gitu, ada yang ngelihatnya, wah cuan dong lo mulai kotor ya apa segala macam. No, nggak seperti yang lo pikirin sama sekali kok, sama sekali nggak seperti yang dipikirin. Dan apalagi hari ini ya gitu, MK diacak-acak kayak gitu, ini kayak pivotal banget gitu loh. Ini bisa penting banget, karena kalau misalnya ternyata orang yang ngacak-ngacak konstitusi bisa menang, itu jadi presiden, itu jadi contoh buat election berikutnya gitu, buat pemilih selanjutnya, buat pemilu selanjutnya. Jadi kita punya sejarah kalau negara ini konstitusinya bisa diginiin. Bisa diginiin. Wah. Kayak digampangin gitu negaranya. Iya, enggak sih, gitu. Enggak gitu. Mainnya enggak gitu. Sejarah akan mencatat soalnya. Betul. Kalau menurut aku ya. Negara ini kan ada karena ada hukum. Iya. Yaitu saya sebagai praktisi hukum melihat tempat tertinggi dari sebuah negara itu untuk menguji segala kalau di bahasa hukumnya norma-norma yang terdapat di dalam setiap peraturan undang-undang itulah yang diuji di MK. Tapi intinya tempat kita mengadu terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh negara itu kayaknya telah melakukan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan ya mungkin bisa aja di dalam perkara-perkara selanjutnya, namanya juga di balik itu adalah beliau-beliau yang manusia tak luput, katanya kan tak ada yang sempurna ya. Tak ada yang sempurna. Tapi ini ya kamu bilang tadi tricky.
tricky karena ya itu lagi kita telisik lagi ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan kekeluargaan, ada ini. Ya, sorry, gak bisa ditutupin. Kita kan juga punya insting gitu loh. Ada ya kita juga ada jiwa detektif juga Detektif, kan ya. sebenarnya ya nggak sih? Itu jiwa. Gak harus orang Kepo, hukum loh yang kepo. punya jiwa detektif. Kepo Iya, in a good way ya. Kepo. Kalau Bisa kemarin tuh. apa? Kepo boleh, nepo jangan. Nepo jangan. Iya itu, jadi ya ada hal-hal yang memang wah, akhirnya ya udah, akhirnya mungkin kita jadi sukarelawan deh. Gitu sih. Kan non-profit organization. Iya, betul sekali. Nah, Ini nggak peres lah ya guys. Ntar pasti ada aja netizen ngomong Peres tuh apa sih, kayak, peres?" peres, bohong. Bohong itu. Iya, peres deh lo gitu. gua kira peres tuh kayak ngejilat gitu. Enggak, ya kayak ya peres-peres itu kayak bohong-bohongin aja. Padahal ya in terms of, susah deh itu deh pokoknya. Bahasa-bahasa zaman-zaman itu lah ya. Pokoknya intinya saya nggak peres lah ya. Ntar ada aja kayak, ini mah peres aja ngomong gara-gara bapaknya di sini kayak. Enggak loh ya. Enggak. Bapak ibu saya mengajarkan saya untuk bisa bebas beropini dan berbicara guys. Berpikir secara mandiri. Nah, Bener, mandiri. Gue itu dulu waktu gue demo itu dipeluk-peluk sama nyokap. Janganlah. pasti nggak sih? Dulu itu yang demo-demo di pinggir jalan bakar-bakar itu kita dibilang maaf nih, sorry nih, apa boleh dibilang komunis. Iya, Wah tuh komunis tuh, wah tuh PKI tuh. PKI ya. Padahal saya bukan komunis, saya rajin berdoa gitu. Saya kenal Tuhan gitu, saya baca kitab suci, nggak ada. Jadi ada stigma-stigma begitu yang nempel, tapi kan ternyata seiring ini kan kita bisa menikmati BBM terkontrol. Cuman ya memang sekarang ya terkontrolnya tiap bulan ganti harga. Ganti ya. harga. Tetap balik lagi ke situ ya. Iya. Nah tadi jangan takut bersuara. Boleh kasih tips nggak dari Nadine? Objectively speaking Ya. gitu ya, kasih tips ke audiens kita yang nonton podcast kita. Tips memilih capres dan cawapres menurut Nadine Emanuela. I think whatever you guys choose, apapun yang kalian pilih, menurut aku tidak ada salah, tidak ada yang benar karena as long as you're true to yourself, kalian ikutin kata hati yang mana serak di kalian, I think that's enough for you guys. Dan itu membantu negara juga. Kalau kalian tidak memilih, mau jadi apa negara kita ini? Kita yang mau meneruskan setelah itu kalau nggak ada yang milih, bener nggak? Oke, thank you. Kalau Itu dari aja Bang sih. Coki, bisa Kalau kasih tips? Gue kasih tips vulgar. Pak Ganjar ini orang hukum ya. Dia kalau asal sarjana hukum. Pak Mahfud juga orang hukum. Saya nggak tahu sarjana hukum atau magister hukum. Tapi kalau mau negara ini tetap pada relnya, sorry nih, dulu ketemu nih, balik lagi. Kalau gue kan praktisi hukum ya, ketemu perusahaan, dia digugat, dia bangkrut, pilot, atau digugat karena tidak bayar hutang segala macam. Gue jadi lawyer mereka. Saat gue datang ke kantor itu, yang selalu gue tanya, mana head legalnya? Dan bahkan ada perusahaan yang sudah statusnya TBK, kita nggak ada head legal, Pak. Kita adanya sekretaris perusahaan. Banyak tuh, gua nggak sebutin deh, tapi perusahaan-perusahaan besar lah, perusahaan-perusahaan legend. Setiap gua tanya, mana head legalnya, mana legalnya, selalu dijawab nggak ada. Dan sampai ada konklusi buat gue pribadi, kalau lo mau aman perusahaan lo harus merekrut legal. Gak bisa. True. Meskipun dia harus kalian bayar,
Dia bukan seorang marketing, dia bukan seorang apa yang frontliner dari perusahaan, tapi dia lebih ke duduk melihat masalah-masalah, kasih opini segala. Tetap peranan dia itu ada satu mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Itu. Jadi tuh rata-rata yang bermasalah tuh gara-gara nggak ada handle-nya. Yang gue alami ya selama gue berprofesi jadi lawyer. Nah sekarang kalau diaplikasikan ke kondisi saat ini, biar kita tetap kepada relnya, orangnya harus ngerti hukum. Dan itu Ganjar. Ya. Ganjar Mahfud. Mahfud apalagi Pola dia ngertinya. pernah ketua Mahkamah Konstitusi lagi. Ya. Guys, kalau mau pada relnya sesuai dengan undang-undang dasar segala macam, itu orang yang harus punya sensitivitas terhadap hukum. Common sense Common terhadap sense-nya hukum. harus ada, harus nyala, harus bunyi terus. Dan itu menurut gue sih di Ganjar sama itu. Oke, keren banget. Nah sekarang kalau ada pemilih Ganjar kan ya, Iya. pasti ya Ganjar Mahfud ya. Kalau ada Pak Ganjar nih di depan kalian mau bilang apa? Siapa duluan? God bless you, Pak. Simpel aja aku. Mau ngomong apa? God bless you. Hope if you got chosen, you can do well for our country. Yes. Bang Coki? Pak Ganjar, please Pak, Please, Pak. masuk ke rakyat-rakyat yang di bawah. Lebih keras lagi Pak. Saya kepingin Bapak menang. Saya mau tahu, kalau nggak salah tuh Barack Obama tuh lawyer juga atau apa gitu. Beberapa presiden Amerika tuh lawyer. Ya, Abraham Lincoln tuh ya lawyer. dia lawyer. Jadi this is momentum menurut saya orang hukum bisa jadi kepala negara, Pak Ganjar. Dan Pak Mahfud? Dan cawapresnya Pak Mahfud lah, itu satu paket. Jadi sorry ya kalau saya cuma sebut Pak Ganjar doang ya. Ya bukannya Pak Mahfudnya enggak, itu satu paket. Dan Pak Mahfud itu ya udah pastilah itu nggak ada lawan, itu orang yang fanatik dengan beliau tuh banyak banget. Itu banyak banget. Itu sih. Oke, baik. Cukup masih udah cukup ya. Oke, kalau gitu Pak Ganjar, Pak Mahfud, kalau saya minta tolong banget, tolong bantu dirawat demokrasinya, tolong dibantu dirawat posisi kita sebagai negara hukum, tolong dirawat masyarakatnya supaya kita terus berdaya, supaya negara ini dijalani oleh rakyat, Pak, bukan cuma oleh elit. Elit itu justru kepanjangan tangan dari rakyat, bukan sebaliknya. Saya minta tolong banget Pak Ganjar sama Pak Mahfud, semoga menang ya Pak ya, saya dukung. Nah oke, itu dia obrolan kita hari ini. Thank you so much Nadine Emanuela dan Bang Coki Aritonang sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini punya impact Amin. yang positif ke audiens kita dan terima kasih. Dadah.